Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Umaira, MPM 18106 dari Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan artikel spesial saya yang berjudul Pengontrolan Glukosa Darah dapat mencegah terjadinya tuberkulosis yang merupakan kajian pustaka. Tuberkulosis atau TBC merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, merupakan penyebab kematian ketiga di dunia dan salah satu dari 10 penyebab utama kematian. Faktor risiko utama dari TBC adalah diabetes mellitus tipe 2, di mana DM tipe 2 ini merupakan penyakit metabolik kronis yang disebabkan oleh resistensi insulin dan penurunan sekresi insulin, yang menyebabkan adanya gangguan penggunaan glukosa, hiperinsulinemia, dislipidemia, serta disfungsi sel beta pankreas. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi perjalanan penyakit DM tipe 2 sehingga lebih rentan terhadap TBC, yaitu adanya perubahan metabolisme dan pengontrolan glukosa darah melalui pengobatan. Diperlukan adanya perubahan gaya hidup yaitu diet dan berolahraga dan pengobatan farmakologis sehingga tercapai kontrol metabolik yang baik yang dapat menurunkan risiko komplikasi makrovaskular dan mikrovaskular. Selain itu juga kontrol glikemik yang baik dapat meningkatkan respon imun yang dapat meminimalkan risiko terjadinya infeksi. Pengobatan farmakologis yang terdiri dari obat oral dan suntikan diperlukan untuk mencapai kadar glukosa darah yang baik. Berdasarkan cara kerjanya, obat antihiperglikemia oral ini dapat dibagi menjadi 5 golongan. Yang pertama, terdapat memacu sekresi insulin yang terdiri dari sulfonylurea dan juga glinit. Selanjutnya, terdapat peningkat sensitivitas terhadap insulin yang terdiri dari metformin dan juga thiazolidinedion. Kemudian, terdapat penghambat absorpsi glukosa di saluran pencernaan yang merupakan alfa glukosidase inhibitor dan terdapat penghambat di peptidase 4 dan penghambat sodium glucose cotransporter 2. Untuk obat antihiperglikemia suntik, yaitu terdapat insulin dan juga agonis GLP-1. Untuk insulin, berdasarkan durasi kerjanya dapat terbagi menjadi 5 jenis, yaitu terdapat insulin kerja cepat atau rapid acting, insulin kerja pendek atau short acting, insulin kerja menengah atau intermediate acting, insulin kerja panjang atau long acting, dan insulin kerja ultra panjang atau ultra long acting. Selain itu juga terdapat insulin campuran tetap seperti kerja pendek dengan menengah dan kerja cepat dengan menengah atau disebut juga sebagai premix insulin. Dan untuk agonis GLP-1, berdasarkan durasi kerjanya dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu terdapat jangka pendek dan juga panjang. Untuk jangka pendek, terdapat exenatide dan lixisenatide 2 kali sehari, dan untuk jangka panjang terdapat liraglutide, exenatide sekali seminggu, dan dulaglutide. Kemudian untuk mekanisme of action dari tiap obat untuk sulfonylurea akan mengikat reseptor sulfonylurea 1 yang merupakan bagian dari saluran kalium ATP sensitif atau KATP sehingga akan merangsang sekresi insulin. Kemudian untuk glinit akan memodulasi pelepasan insulin oleh sel beta dengan mengatur efflux kalium melalui saluran kalium yang sensitif terhadap ATP. Lalu untuk metformin akan mengurangi produksi glukosa dengan mengaktifkan enzim AMP activated protein kinase atau AMPK. Kemudian untuk thiazolidinedion akan mengikat reseptor peroksisom proliferatif aktif atau PIPAR, di mana thiazolidinedion ini bekerja pada otot, jaringan adipos, dan juga hati untuk meningkatkan sensitivitas insulin, meningkatkan penyerapan glukosa, dan menurunkan produksi glukosa. Selanjutnya untuk alfa glukosidase inhibitor yang secara struktural mirip dengan oligosakarida alami dengan afinitas yang lebih tinggi terhadap alfa glukosidase dan secara reversibel akan menghambat enzim alfa glukosidase inhibidolase sehingga akan memperlambat penyerapan dan juga penyerapan karbohidrat dan mengurangi hiperglikemia postprandial. Dengan menurunkan kadar glukosa darah, maka alfa glukosidase inhibitor ini tidak meningkatkan sekresi insulin. Selanjutnya terdapat dipeptidase 4 inhibitor yang akan memecah hormon inkretin yang sehingga akan meningkatkan kadar GLP-1 alami dan polipeptida insulinotropik atau GIP yang bergantung pada glukosa dalam darah yang pada akhirnya akan meningkatkan sekresi insulin dan menekan kadar glukagon sehingga akan menurunkan penyimpangan kadar glukosa pasca makan. Kemudian terdapat sodium glucose cotransporter 2 inhibitor yang bekerja pada ginjal dengan menghambat reabsorpsi glukosa yang mengakibatkan peningkatan ekskresi glukosa urin. Dengan mengontrol kadar glukosa darah, penderita DM dapat meminimalkan kemungkinan terkena TBC, di mana metformin dapat mencegah dan menurunkan risiko terjadinya TBC dengan mengaktifkan AMPK, yaitu adenosine monophosphate activated protein kinase, sehingga dapat meningkatkan produksi mitokondrial reaktif oksigen spesies atau mROS, kemudian dapat meningkatkan fagositosis, autofagi di makrofag dan fusi fagolisosom, dan diferensiasi sel T memory CD8 yang penting dalam menyerang MTB intraseluler. Selain itu juga pemberian metformin akan menyebabkan peningkatan kontrol kadar glukosa darah pada pasien DM tipe 2 sehingga dapat memperbaiki disfungsi imun yang berkaitan dengan hiperglikemia. Selain itu juga glimepiride merupakan golongan sulfonylurea yang digunakan sebagai penghambat sintase asam asetohidroksi atau AHAS yang akan mengkatalis jalur biosintesis bakteri, di mana beberapa sulfonylurea telah terbukti dapat membunuh MTB dengan menargetkan dari AHAS.
Kesimpulannya, di mana faktor risiko TBC adalah DM tipe 2. Dengan mengontrol kadar glukosa darah pada pasien DM tipe 2, maka respon imun akan meningkat sehingga dapat mencegah terjadinya TBC. Metformin dan glimepiride sudah terbukti dapat mencegah dan menurunkan kejadian TBC baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kontrol glukosa darah. Berikut merupakan daftar pusaka yang terlampir. Terima kasih. Alhamdulillah untuk presentasinya telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.